Ikhwatul Islam azani Allah wa iyyakum. Berarti Pak, untuk meraih kebenaran itu kita harus melakukan beberapa cara. Cara yang pertama Pak, kita harus bersungguh-sungguh nuntut ilmu Pak. Nuntut ilmu apa? Nuntut ilmu Allah. Kalau kita Masya Allah dalam masalah ilmu dunia luar biasa, tapi kalau menuntut ilmu agama kita ini kurang sekali, minim sekali. Cobalah kita introspeksi diri Pak. Ayat Al-Quran itu yang jumlahnya 6.000 lebih, berapa ayat yang sudah kita pelajari? Iya. Hadis-hadis Nabi SAW yang puluhan ribu bahkan ratusan ribu, berapa hadis yang sudah kita pelajari? Terkadang kita selalu berkata, kita kan jangan akhirat melulu, dunia akhirat harus 50-50, harus seimbang. Nah sekarang saya mau tanya, antum belajar sudah berapa puluh hadis antum belajar? Ya, walau 40 hadis kita belajar, kemudian kita ngomong 50-50, malu dong Pak. Ya. Masya Allah. Kita paham tentang permesinan, tapi nggak paham sholat dengan dalil-dalilnya, kan lucu Pak. Ikhwata Islam azani Allah wa iyyakum. Bukankah Allah mengecam kita, orang-orang yang hanya sebatas taunya tentang dunia tapi lalai tentang akhirat, dikecam oleh Allah, dibenci oleh Allah. Allah berfirman dalam surat Ar-Rum, ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya wa hum 'anil akhirati ghafilun. Mereka itu berilmunya hanya tentang dunia saja dan mereka lalai tentang akhirat. Ibnu Hibban meriwayatkan dalam sahihnya, Rasulullah SAW bersabda, innallaha yubghidhu kulla ja'dhariyyin jawadin sakhabin bil aswaq jifatin bil lail himarin bin nahar alimin bi amri dunya jahilin bi amril akhirah. Allah benci kepada orang 5 sifat ini. Siapa dia? Allah benci kepada setiap orang yang sombong, kasar, suka berteriak-teriak seperti di pasar. Apabila malam seperti bangkai, apabila siang seperti keledai, kata Rasulullah. Dia berilmu tentang dunia, tapi ia bodoh tentang akhirat. Ini orang-orang yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak ingin seperti itu. Maka dari itu Bapak sekalian, kita berusaha menggali agama kita ini. Bahkan Rasulullah SAW mengabarkan bahwa orang yang diinginkan kebaikan oleh Allah, yaitu yang berusaha tafakuh dalam agama. Dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW bersabda, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Siapa yang Allah inginkan kebaikan kepadanya, maka Allah akan jadikan ia faham tentang agama. Dia ingin berusaha tafakuh dalam agama. Coba perhatikan Bapak sekalian, siapa yang Allah inginkan kebaikan kepadanya? Apa yang diinginkan oleh Allah kebaikan? Yaitu dia akan dijadikan mau memahami agamanya, mau mempelajari agamanya. Berarti kalau kebalikannya apa? Berarti orang yang tidak diinginkan kebaikan oleh Allah, dia tidak mau peduli dengan agamanya. Dia tidak mau peduli dengan agamanya. Dia tidak mau mempelajari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Kita jangan sampai seperti itu ya akhul Islam azani Allah wa iyyakum. Al-Qur'an ada di rumah kita. Jangan sampai Al-Qur'an itu menjadi hujjatun alaina. Kata Rasulullah, Al-Qur'anu hujjatun laka aw alaika. Al-Qur'an itu bisa menjadi hujah yang akan menolong kamu nanti pada hari kiamat. Atau Al-Quran itu akan menjerumuskan kamu ke dalam api neraka. Ketika Al-Quran kita pelajari, kita baca, kita tadabburi, semoga itu Al-Quran memasukkan kita ke dalam surga, membimbing kita ke surga. Tapi ketika Al-Quran hanya sebatas pajangan-pajangan di tembok, wah kalau rumah kita terkadang dihiasi dengan ayat kursi, masjid-masjid dihiasi dengan apa, tapi tidak pernah dipahami Pak, tidak pernah dibahas, tidak pernah dipelajari. Subhanallah. Kita khawatir justru Al-Quran itu menjadi apa? Bumerang yang akan menyeret kita ke dalam api neraka. Maka dari itulah Allah Subhanahu wa taala berfirman, afala yatadabbarun al-Quran
am 'ala qulubin aqfaluha. Tidakkah mereka mau mentadabburi Al-Qur'an? Ataukah hati-hati mereka itu sudah ada kunci-kuncinya? Sudah terkunci mati? Artinya orang yang tidak mau mempelajari Al-Qur'an hatinya sudah terkunci mati. Nauzubillah. Akhul Islam azani Allah wa yakum. Berarti ini agar kita meraih kebenaran yang berasal dari Al-Qur'an dan hadis, kita harus mempelajarinya. Mempelajari Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ingat Pak, para ulama mengingatkan, kalau kita ingin belajar Al-Quran dan hadis, cari orang yang betul-betul ahli dalam bidangnya. Jangan hanya sebatas pandai bicara, ya. Kalau cuma sebatas pandai bicara sih banyak. Dalam menuntut ilmu itu harus ambil dari ahlinya. Imam Nawawi rahimahullah, ya, dalam kitab Muqaddimah Syarah Al-Muhadzab, beliau berkata, "Wala yanbaghi li talibil ilmi an yatluba illa mimman kamalat ahliyatuh." Tidak layak seorang penuntut ilmu untuk mengambil ilmu kecuali dari orang yang telah sempurna keahliannya. Ya. Kalau cuma sebatas pintar ngomong tapi dia tidak paham tentang Al-Qur'an, dia tidak paham tentang hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia tidak akan bisa. Maka dari itu ya akhul Islam, menuntut ilmu lah. Pelajarilah Al-Quran, pelajarilah hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mendoakan orang yang mempelajari hadis. Rasulullah bersabda dalam riwayat Tirmidzi, bahkan sebagian ulama mengatakan hadis ini mutawatir. Nadharallahum ra'a, kata Rasulullah, sami'a maqalati fahafawa'aha wa fahafidhaha wa addaha kama sami'a. Semoga Allah memberikan cahaya kepada wajah seorang hamba yang mendengarkan sabdaku, lalu ia mempelajarinya, memahaminya, lalu ia menyampaikan sebagaimana ia mendengarnya. Masya Allah, Rasulullah SAW mendoakan Pak, orang-orang yang mempelajari hadis Nabi SAW. Makanya Sufyan bin Uyainah berkata, "Ma ra'aitu ahlal hadithi qat illa wa ra'aitu wajhahu wa ra'aitu fi wajhi nudhar di hadzal hadis." Aku tidak pernah melihat seorang ahli hadis pun kecuali wajahnya terlihat bercahaya berdasarkan hadis ini. Iya, betul ya akhul Islam azani Allah ya. Kalau kita terus-menerus hari-hari kita sibuk ya untuk mencari dunia, kapan kita sediakan waktu kita untuk menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala? Ya. Kita berusaha ya akhul Islam azani Allah untuk mencari kebenaran itu. Jadi ini yang pertama, untuk mencari kebenaran kita harus menyingsingkan lengan kita menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala. Mempelajari Al-Qur'an, mempelajari hadis, menggali kitab-kitab para ulama, bagaimana mereka menerjemahkan Al-Quran dan hadis, karena mereka wasilah menuju pemahaman yang sahih. Ingat ya, para ulama itu bukan tujuan Pak, tapi sebatas wasilah. Tujuan kita apa? Al-Quran dan hadis. Karena sebagian kaum muslim ini terkadang menjadikan ulama tujuan, seakan-akan ulama itu dalil. Ya, ketika dia terjadi perselisihan, dalilnya pendapat ulama fulan. Oh, saya punya dalil. Apa itu? Berkata imam fulan, ulama fulan. Itu bukan dalil. Dalil itu Al-Qur'an dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu dalil, Pak. Pendapat ulama itu hanyalah wasilah untuk memahami Al-Qur'an dan hadis Nabi. Makanya para ulama memberikan kaidah apa? Kalau terjadi perselisihan ulama, dalil kita bukan pendapat ulama, tapi dalil kita Al-Quran dan hadis. Kadang kan kalau ketika berselisih, seringkali ada orang berkata, itu kan pendapat ulama sampean, saya juga punya ulama kok. Kita katakan ya ulamaku, ulamamu, ulamamu, ulamaku. Iya. Dalam masalah perselisihan kita tidak boleh berhujah dengan pendapat ulama, Mas. Taib sampean berkata demikian berdasarkan pendapat ulama, dalilnya mana? Al-Quran, hadisnya. Mari kita diskusi secara ilmiah berdasarkan Al-Quranul Karim dan hadis-hadis Nabi SAW.
Karena sampean punya ulama-ulama, saya juga ulama-ulama, semua ulama. Ulama bukan dalil untuk ulama lain, tapi dalil Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Itu yang benar. Ikhwatul Islam azani Allah wa iyyakum. Iya. Karena kita yakin Pak, ulama itu tidak maksum Pak. Ulama itu bukan nabi. Ulama itu manusia biasa yang tidak lepas dari kesalahan. Yang benar, yang pasti benar itu Al-Quran dan hadis, kan itu berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada ulama yang mengatakan saya nggak pernah salah. Apalagi ya sampai mewajibkan kamu harus ikut madhab saya, benar maupun salah, tidak pernah ada ulama seperti itu. Kita terkadang kan pendapatnya banyak kaum muslimin ya di Indonesia ini mengatakan kamu tuh jangan banyak-banyak madhab, kenapa? Kalau madhab Syafi'i saja, ya nggak usah banyak-banyak. Subhanallah. Berarti kalau kita ngikutin madhab Syafi'i saja satu toh begitu, sama saja mengatakan kebenaran itu hanya ada dalam madhab Syafi'i. Selainnya salah. Imam Syafi'i sendiri nggak pernah berkata seperti itu kok. Imam Syafi'i sendiri yang mengatakan apa beliau? Berkata, ajma'al muslimun ala annahu man istabanat lahu sunnatur rasul lam yakun an yada ahli qawli ahad. Kaum muslimin bersepakat bahwasannya siapa yang sudah jelas kepada dia hadis Rasul, tidak boleh ia meninggalkan hadis itu hanya karena pendapat seseorang. Hanya karena mengikuti pendapat seseorang, tidak boleh, kata Imam Syafi'i. Beliau juga berkata, idza wajadtum fi kitabi ma yukhalifu qala rasul. Kalau kalian mendapatkan dalam buku saya ini pendapat saya yang bertabrakan dengan sabda Rasulullah, fal qaulu ma qalahu rasul fadribu qaulil haid. Maka yang harus kalian ambil sabda Rasulullah, buang jauh-jauh pendapat saya. Imam Syafi'i rahimahullah, subhanallah. Kaidah beliau luar biasa. Makanya Imam Syafi'i rahimahullah pernah berkata kepada muridnya, beliau berkata, ya Ibn Asad, hai anak Asad, iqti ilai, tolong nisbatkan kepada saya. Haitu au mittu, baik aku masih hidup atau aku sudah meninggal dunia. Anna kulla hadithin sahha fa inni aqulu bih, bahwa apabila hadis telah sahih, itulah pendapat saya. Wa illam yablugni, walaupun hadis itu belum sampai kepada saya. Subhanallah, Imam Syafi'i rahimahullah memberikan kepada kita sebuah kaidah yang agung sekali. Beliau tidak pernah mengatakan kamu harus wajib ikut madhab saya ya, jangan keluar, tidak pernah. Kalaulah kita ini harus mengikuti satu madhab saja, buktinya Imam Syafi'i bikin madhab sendiri. Waktu Imam Syafi'i masih hidup kan ada dua madhab, madhab Maliki sama madhab Hanafi. Kenapa enggak madhab Maliki saja selesai satu? Tidak boleh ya yang lainnya. Ikhwatul Islam azani Allah wa iyyakum. Jadi inilah Pak ya, terkadang tercelahnya kita sebagai kaum muslimin fanatik buta terhadap madhab, sehingga seakan-akan yang dikatakan madhabnya itulah yang paling benar. Bukan. Kebenaran itu yang mutlak, yang berasal dari Allah dan Rasulnya, dengan pemahaman yang sahih tentunya. Maka dari itulah Bapak sekalian, sekali lagi, untuk mencari kebenaran wajib kita menuntut ilmu. Kita buka kitab-kitab para ulama, kita pelajari, dan tentunya mempelajari alat-alat, ilmu alat untuk memahami Al-Quran dan hadis ini butuh waktu yang lama Pak. Sebab kata para ulama ya, ilmu alat untuk memahami Al-Quran dan hadis yang pertama bahasa Arab. Berarti kita harus belajar bahasa Arabnya. Sementara kita nggak bisa bahasa Arab, tapi kok sudah seakan-akan sudah jadi ahli tafsir loh, Pak. Banyak orang seperti itu Pak. Ya, bahasa Arab gak bisa, ambil ayat pahami sendiri. Oh menurut saya ayat ini, Masya Allah. Siapa Anda? Anda ahli tafsir? Ya. Padahal bahasa Arab dengan bahasa Indonesia itu Pak jauh maknanya. Translate, penterjemahan dari satu bahasa ke bahasa yang lain dalam ilmu dalam dunia penterjemahan. Siapa saja yang membaca tentang ilmu tentang penterjemahan, itu tidak ada yang 100% bisa pas. Paling banter 80% mendekati maknanya.
Maka kalau kita membaca Al-Quran sebatas terjemahannya, tidak akan sampai kepada makna yang sebenarnya secara bahasa Arab. Karena bahasa Arab itu bahasanya yang sangat dalam dan luas sekali. Maka untuk mencari kebenaran, penting kita untuk menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala. Menuntut ilmu yang bisa memahamkan kita tentang Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sudah saya sebutkan tadi, untuk memahami Al-Quran dan hadis, penting kita untuk memahami bahasa Arab. Kita juga harus belajar kaidah-kaidahnya berupa ushul fikih dan yang mendukung semua itu. Dan ini bukan bukan waktu yang sebentar, tapi butuh waktu yang amat panjang. Kemudian agar kita mendapatkan kebenaran. Yang kedua, selain menuntut ilmu itu berdoa kepada Allah. Penting kita berdoa kepada Allah agar Allah memberikan kepada kita hidayah kepada kebenaran itu. Adalah di antara doa Rasulullah SAW, ihdini limakhtulifa fihi minal haqqi biidnik, innaka tahdi man tasha'u ila siratin mustaqim, sebagaimana dalam riwayat Bukhari dan Muslim dalam sahihnya. Ya Allah, berikan aku hidayah dalam perkara-perkara yang diperselisihkan itu, dari kebenaran dengan izin-Mu. Sesungguhnya Engkau memberikan hidayah kepada siapa yang Kau kehendaki kepada jalan yang lurus. Kalau Rasulullah SAW saja berdoa kepada Allah, ya Allah berikan aku hidayah, maka kita pun penting untuk meminta kepada Allah. Bukankah alhamdulillah setiap sholat kita mengucapkan ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah berikan kepada kami hidayah kepada jalan yang lurus. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan, Allah memerintahkan kita setiap harinya mengucapkan ihdinas siratal mustaqim 17 kali lebih, karena hidayah Allah sangat banyak sekali. Barangkali kita sudah mendapatkan hidayah dalam cara ibadah kita, belum tentu kita dapat hidayah dalam akidah kita. Belum tentu kita dapat hidayah di dalam akhlak dan muamalah kita. Belum tentu kita belum dapat hidayah dalam adab-adab kita. Maka kita berusaha untuk minta kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah berikan kami hidayah kepada jalan-Mu yang lurus. Ikhwatul Islam azani Allah wa iyyakum. Maka ini yang kedua adalah minta kepada Allah. Terus minta agar kita ini diberikan hidayah kepada jalan yang lurus. Sebab kalau bukan karena Allah yang memberikan hidayah kepada kita dan taufik, kita tidak akan pernah mendapatkan kebenaran itu. Maka itu hidayah milik Allah. Allah yang memberikan hidayah kepada hamba-hambanya, kepada siapa yang Allah kehendaki. Jadi yang kedua ini Bapak sekalian, mintalah kepada Allah hidayah itu. Kemudian yang ketiga, akhwat Islam azani Allah, untuk menerima untuk mendapatkan kebenaran itu, penting kita untuk membeningkan hati kita. Membeningkan dari apa? Hawa nafsu, lebih mengikuti hawa nafsu kita, lebih mengikuti syahwat kita. Terkadang ada orang tahu kebenaran, tapi karena kebenaran itu tidak sesuai dengan hawa nafsunya, tidak sesuai dengan syahwatnya, dia tidak dapat kebenaran itu. Makanya untuk mendapatkan kebenaran itu bukan hanya sebatas tahu, tapi juga menginginkan. Hati kita menginginkan. Yang kedua, hati kita harus bening dan bersih. Karena kebenaran itu berat. Oleh karena itu Allah berfirman dalam surat Al-Asr, wal asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa aminus salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabri. Wal asri, demi masa, sesungguhnya manusia itu berada dalam kerugian. Kecuali siapa? Kecuali orang yang beriman, beramal saleh, kemudian
wa tawasau bil haqqi, saling beri wasiat tentang kebenaran. Kemudian apa? Dan saling berwasiat tentang kesabaran. Di sini Allah memulai dengan kebenaran dulu, setelah itu kesabaran. Kata para ulama, karena kebenaran itu berat, butuh kesabaran. Kebenaran seringkali tidak sesuai dengan hawa nafsu kita. Kebenaran seringkali tidak sesuai dengan syahwat kita. Terkadang kita mengetahui sebuah hadis atau Al-Quran hadis yang tidak sesuai dengan keinginan kita. Disitulah memang kita diuji. Kalaulah hati kita bening betul-betul, Islam kita ya sempurna. Islam itu artinya penyerahan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala total. Subhanallah, dia akan mendapatkan kebenaran. Lihat orang-orang Yahudi, Pak. Orang Yahudi, mereka tahu bahwa Nabi Muhammad itu hak, benar. Mereka mengetahui tentang kebenaran apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Tapi mengapa mereka tidak mau mengikuti Rasulullah SAW? Karena mereka hatinya tidak bening, dipenuhi dengan kedengkian dalam hati mereka. Iya. Ikhwatul Islam azani Allah wa iyyakum. Berarti yang ketiga ini, siapa yang ingin mendapatkan kebenaran, beningkan hati kita. Usahakan hati kita mengikuti perintah Allah dan Rasulnya. Sufyan bin Uyainah berkata, "Laisal aqil man ya'rifu syarr wal khair." Bukanlah orang yang berakal orang yang sebatas tahu ini baik ini buruk, bukan. Wa innamal aqil alladhi idza arafa al-haqqa ittaba'ah wa idza arafa asy-syarr ijtanabah. Akan tetapi orang yang berakal itu, kata beliau, yang apabila tahu kebenaran dia ikuti, apabila dia tahu ini keburukan dia tinggalkan. Itu orang yang berakal. Kalau cuma sebatas tahu, oh ini benar, oh ini salah, tapi ternyata yang benar kita tinggalkan, yang salah kita lakukan, itu menunjukkan karena kita mengikuti hawa nafsu, berarti kita tidak mendapatkan kebenaran itu. Dahulu ya, di zaman Nabi Musa ada seorang yang bernama Bal'am. Dia tadinya diajarkan oleh Allah ayat-ayat Allah, tapi sayang dia ngikutin hawa nafsu, dia lebih condong kepada dunia, akhirnya dia tinggalkan ayat-ayat Allah itu. Maka Allah pun menurunkan ayat dalam Al-Quran menceritakan tentang kisah si Bal'am ini dalam surat Al-A'raf. Allah Ta'ala berfirman, "Watlu alaihim naba'al ladzi atainahu ayatina fansalakha minha." Bacakan kepada mereka, wahai Muhammad, tentang kabar orang yang kami ajarkan ayat-ayat kami, lalu ia pun lepas dari ayat-ayat kami itu. Fa'atba'ahu syaitanu fakana minal ghawin. Maka ia pun diikuti oleh syaitan, lalu ia menjadi orang-orang yang tersesat jalan. Walau syi'na la rafa'nahu biha. Padahal kata Allah, kalau kami kehendaki, kami akan angkat derajatnya dengan ayat-ayat kami itu. Walakinnahu akhlada ilal ardi wattaba'a hawa. Tapi sayang, dia mengikuti hawa nafsunya dan lebih condong kepada dunia. Inilah Pak, kalau orang hatinya tidak bening, Pak, seperti si Bal'am ini, sudah diajarkan ayat-ayat Allah, tapi ternyata karena dia lebih mengikuti hawa nafsunya, dia lebih cinta dunia, dia tinggalkan ayat-ayat Allah itu demi untuk mendapatkan kesenangan sedikit dari kehidupan dunia. Demikian pula apabila kita masih dikuasai oleh hawa nafsu, masih cinta dunia kita luar biasa, walaupun kita tahu kebenaran, sulit sekali kita untuk mendapatkan kebenaran itu. Makanya pembeningan hati itu segala-galanya pada dalam Islam, Pak. Keselamatan kita nanti pada hari kiamat tergantung kepada keselamatan hati kita. Allah berfirman dalam surat Asy-Syu'ara ayat 88 sampai 89. Allah berfirman apa? Yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari itu sudah tidak bermanfaat lagi harta dan anak-anak, kecuali orang yang datang kepada Allah dengan membawa hati yang selamat. Berarti keselamatan kita nanti di hari akhirat tergantung keselamatan hati kita. Semakin hati kita selamat dari ngikutin hawa nafsu,
semakin hati kita selamat dari kesyirikan dan demikian pula pengagungan selain Allah, maka di saat itu semakin kita selamat kelak pada hari kiamat. Tapi semakin hati kita tidak selamat dan kita lebih memilih hawa nafsu kita daripada mengikuti perintah Allah dan Rasulnya, semakin kita kurang selamat kelak pada hari kiamat. Maka akhi, siapa yang ingin mendapatkan kebenaran, 3 perkara ini yang harus kita lakukan. Yang pertama, menuntut ilmu. Yang kedua, yaitu berdoa kepada Allah. Yang ketiga, beningkan hati kita, bersihkan hati kita daripada hawa nafsu dan syahwat, ya, yang akan menghalangi kita untuk mengikuti kebenaran itu. Semoga kita termasuk orang-orang yang senantiasa mendapatkan kebenaran itu, Pak. Lalu kemudian kita pun istiqomah di atas kebenaran itu sampai mati kita. Karena sekali lagi surga dikelilingi oleh yang berat-berat. Rasulullah bersabda, "Huffatil jannatu bil makarih." Surga itu dikelilingi oleh makarih, sesuatu yang berat terhadap hawa nafsu kita. Wa huffatin naru bisyahawat. Sementara api neraka itu dikelilingi oleh syahwat, ya. Sampai-sampai ketika Allah memerintahkan Jibril untuk melihat surga, apa kata malaikat Jibril? "Ya Rabb, aku khawatir tidak ada yang bisa masuk surga." Ketika malaikat Jibril melihat kepada api neraka, apa kata malaikat Jibril? "Ya Rabb, aku khawatir tidak ada orang yang bisa selamat dari neraka." Kenapa? Karena neraka dikelilingi oleh syahwat. Dan syahwat itu enak, Pak. Disukai oleh, ya, syahwat kita. Ya. Tapi untuk mengikuti kebenaran, untuk mengikuti perintah Allah, menjauhi larangannya berat dan berat. Butuh perjuangan melawan hawa nafsu, butuh perjuangan melawan syaitan. Makanya Rasulullah SAW ketika menyebutkan tentang, ya, hakikat mujahid siapa, sebagaimana dikeluarkan oleh Imam Ibnu Najjar dari hadis Abu Dzar, Rasulullah SAW sabda, "Al-mujahidu man jahada nafsahu li ta'atillah." Orang yang berjihad itu hakikatnya yang menjihadi dirinya untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala. Iya. Memang berat, perjuangan melawan hawa nafsu ini berat sekali. Ya, butuh kekuatan iman, butuh kesabaran yang ekstra. Ya, semoga kita termasuk orang-orang yang senantiasa bisa bersabar di dunia ini. Biarlah kita bersabar sebentar di dunia daripada kita harus bersabar di api neraka. Karena kesabaran di neraka sudah tidak ada manfaatnya. Iya. Saya kira cukup sampai di sini. Barangkali di antara Bapak ada yang bertanya, silakan. Surga itu milik Allah, neraka pun milik Allah. Allah pun sudah memancangkan jalan menuju surga. Berarti kebenaran atau jalan yang bisa menyampaikan diri kita kepada Allah, kepada surga adalah jalan yang dipancangkan oleh Allah dan Rasulnya, bukan jalan yang dibuat oleh kita sendiri. Allah telah menurunkan agama kita, telah membuat syariat-syariat yang diturunkan melalui lisan Rasulullah. Allah pun menjelaskan dalam Al-Quran tentang jalan menuju surga itu. Maka tidak ada jalan menuju surga dan menuju Allah kecuali melalui jalan yang telah dipancangkan oleh Allah dan Rasulnya. Maka siapa yang mencari jalan selain itu, dia tidak akan sampai selama-lamanya. Iya, dia tidak akan sampai. Ya, kenapa? Yang Allah ridhoi hanyalah yang Allah wahyukan kepada Rasulnya. Ya. Adapun kita memandang itu baik, padahal yang kita pandang baik itu belum tentu di sisi Allah baik. Bukankah Allah Ta'ala berfirman, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu tapi itu baik buat kamu. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu ternyata itu tidak baik buat kamu. Allahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah yang tahu, kamu tidak tahu. Makanya jangan sok tahu. Iya. Iya. Maka dari itu akhwat Islam azanillah, kita ini terkadang sok tahu. Oh, ini jalan kebenaran menurut siapa? Menurut saya. Maaf, kalau menurut Anda tidak menjamin. Saya ingin kebenaran itu menurut Allah dan Rasulnya, yang telah Allah jelaskan dalam Al-Quran dan hadisnya salawatullahi alaihi wasallam. Adapun anda bukan membuat syariat.
Yang menurut Anda baik belum tentu di sisi Allah baik. Ya. Ini akal Islam, apalagi yang ngikutin cara-cara orang-orang kafir di luar Islam, Masya Allah. Bagaimana kita akan mendapatkan hidayah? Seakan-akan kita tidak cukup dengan apa yang ada dalam Al-Quran dan hadis. Seakan-akan kita tidak cukup dengan agama yang telah Allah syariatkan kepada Rasulnya, sehingga kita harus mencari-cari jalan selain Allah. Allah berfirman, awalam yakfihim anna anzalna alaihim kitaba. Apa tidak cukup kepada mereka bahwa kami telah menurunkan Al-Quran kepada mereka? Apa enggak cukup? Sehingga kita harus mencari jalan-jalan yang lainnya. Cukup sudah Al-Quran dan hadis. Semua di situ ada kebenaran. Kita tidak butuh kepada pendapatnya Aristoteles, Plato, Archimedes, ataupun orang-orang barat yang lainnya. Kita tidak butuh. Cukuplah qala Allah, qala Rasul, qala sahabah. Imam Ad-Dhahabi berkata, al-ilmu qala Allah wa qala Rasul wa qala sahabah wa laysa bitamwih. Ilmu itu hakikatnya adalah firman Allah, sabda Rasulullah, pemahaman para sahabat, bukan yang dibuat-buat. Imam Syafi'i berkata, al-ilmu makana fihi qala haddatsana wa ma siwa dzalika waswasus syayatin. Ilmu itu yang ada padanya perkataan haddatsana sampai ke Rasulullah. Ya, bukan apa selain itu hanyalah waswas syaitan belaka. Nah ini ya, jadi kewajiban kita kalau kita ingin meniti jalan menuju surga, kita ingin meniti jalan kebenaran yang ada di sisi Allah, ya harus sesuai dengan apa yang Allah sampaikan melalui lisan Rasulnya, bukan melalui pendapat kita, akal kita, bukan. Ya. Imam Al-Barbahari dalam kitab Syarh Sunnah berkata, "I'lamu anna hadzal din lam yudha 'ala uqul rijal." Ketahuilah bahwa agama kita ini tidak diletakkan pada akal-akal manusia, tidak. Agama kita tidak berdasarkan pada apa? Akal dan ra'yu, tapi berdasarkan kepada wahyu. Allahu a'lam. Masih ada yang bertanya? Saya mau nanya, bagaimana kiat-kiat agar tetap istiqomah untuk anak-anak muda untuk menuntut ilmu? Bagaimana kita bisa istiqomah agar terus bisa menuntut ilmu? Untuk anak-anak muda. Untuk anak-anak muda terutama. Wah, ini penting sekali. Ketahuilah, anak muda itu sangat mudah terpengaruh dalam pergaulan. Berarti anak muda ini harus mencari teman-teman yang soleh dan baik. Ingat, nanti di hari kiamat, penduduk api neraka akan menyesal punya teman yang tidak baik. Allah berfirman dalam surat Al-Furqan, ya, ketika menyebutkan tentang penyesalan penduduk api neraka, Allah berfirman, ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila laqad adallani 'anil dzikri ba'da idh ja'ani wa kana syaitanu lil insani khadula. Dia berkata, aduh, andaikan aku tidak menjadikan si fulan itu sebagai teman dekat saya. Sungguh dia sudah menyesatkan saya setelah datang kepada saya peringatan. Itulah setan yang berusaha untuk menyesatkan manusia. Berarti seorang pemuda harus berani meninggalkan teman-temannya yang bisa menyesatkan dia. Kan terkadang pemuda itu ya takut ditinggalkan teman-teman. Jangan takut. Kalau kata Rasulullah, al-mar'u 'ala dini khalilih falyanzur ahadukum ila man yukhalil. Seseorang itu di atas agama temannya, hendaklah dia melihat dengan siapa dia berteman. Iya. Jangan kita berteman dengan orang-orang yang bisa menyesatkan kita, yang menyuruh kepada jalan-jalan syaitan. Jangan. Jadikan teman-teman kita yang bisa memberikan kepada kita kekuatan untuk bisa terus meniti jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah ini yang pertama. Seorang pemuda penting sekali. Yang kedua, seorang pemuda ya berusaha untuk dekat dengan para alim ulama. Ini penting. Mendekat-dekat dengan para ustadz-ustadz yang punya ilmu supaya terbimbing dia. Sebab kalau pemuda itu jauh dari para ahli ilmu, sulit, tidak ada yang membimbing dia nanti. Karena pemuda itu kan namanya pemuda, terkadang lagi semangat gitu. Akhirnya ketika memperjuangkan Islam, dia pengen perjuangkan Islam tapi sebatas dengan semangat.
Akhirnya apa? Ya, ngaco memperjuangkan Islamnya. Ya, bukan seperti itu. Memperjuangkan Islam semua dengan ilmu, ilmu dan ilmu, bukan sebatas dengan semangat, kata para ulama. Ya. Kemudian yang ketiga, seorang pemuda dia harus sadar. Apa itu? Bahwa seorang pemuda ketika dia bertakwa kepada Allah, pahalanya jauh lebih besar daripada orang tua yang bertakwa kepada Allah. Karena Rasulullah SAW bersabda, sab'atun yudhilluhumullahu yawma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 orang yang akan Allah berikan naungan pada hari kiamat, di mana pada hari itu tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Siapa di antaranya? Wasyabun nasya'a fi ibadatillah. Pemuda yang tumbuh dalam ibadah kepada Allah. Sadarilah wahai pemuda. Ya, di saat kamu ya dengan kepemudaan kamu ternyata lebih memilih jalan Allah daripada berhura-hura seperti pemuda-pemuda yang lainnya, menghabiskan waktu-waktu tanpa ada manfaatnya, kita habiskan, Masya Allah. Mereka pemuda-pemuda yang kelak pada hari kiamat mendapatkan naungan, ya, di hari di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, yang keempat, kalau kita khawatir fitnah yang begitu sangat besar berupa syahwat, segera menikah. Anjuran dari Rasulullah SAW. Rasulullah bersabda, ya ma'asyara syabab, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj. Wahai para pemuda, siapa yang sudah mampu ba'ah itu memberikan nafkah secara lahiriah dan ya batiniah, maka hendaklah dia menikah. Fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj. Karena itu lebih menundukkan pandangan dan lebih menahan kemaluan. Faman lam yastati, tapi kalau dia tidak mampu untuk ba'ah, belum mampu menikah, fa alaihi bisawm, banyak-banyak puasa. Fa innahu lahu wija, karena itu bisa menjadi tameng buat dia insyaallah. Ya. Nah ini pemuda ya. Maka dari itu berusahalah sekuat tenaga untuk melaksanakan hal-hal seperti itu sehingga kita bisa istiqomah. Selain tentunya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Iya. Emang itulah enaknya jadi orang awam, Pak. Jadi orang awam tuh gak enak, Pak. Soalnya dikit ada perselisihan bingung. Aduh, aku bingung katanya. Makanya disitulah kita butuh kepada kaidah dan terus fungsinya menuntut ilmu itu untuk memahami. Kalau kita sudah tahu kaidahnya, kita tidak akan pusing. Sudah paham kaidahnya begini selesai sudah. Ya. Maka dari itu, Pak, untuk menuntut ilmu dari para ahlinya di zaman ini mudah sebetulnya. Karena di zaman ini Allah memberikan kemudahan yang tidak pernah diberikan kemudahan di zaman-zaman sebelum kita. Ya, antum bisa download di internet ceramah-ceramah para masyayikh, ya, para asatidzah dan yang lainnya. Mudah sekali, asal ada kemauan. Ya. Nah itu masalahnya, kita terkadang nggak bisa bahasa Arab, Ustaz. Nah, belajar bahasa Arab, pelajari bahasa Arab, ya, supaya antum bisa mendownload misalnya ceramahnya para ahli, para ulama hadis yang betul-betul Masya Allah. Ya, di Android saja, Pak. Saya punya Samsung ini, di Android ada buku-buku Syekh Mukbil dikumpulkan dalam satu aplikasi. Buku-buku Syekh Albani dikumpulkan dalam satu aplikasi. Buku-buku Syekh Fauzan dikumpulkan dalam satu aplikasi. Masya Allah, nikmat. Bahkan rekaman Syekh Albani rahimahullah jadikan satu aplikasi. Tinggal download, masukin dalam di Play Store. Mudah sekali menuntut ilmu di zaman sekarang. Makanya kita jadi khawatir tadi hari kiamat ditanya oleh Allah, hai fulan, kenapa kamu begini? Enggak tahu ya Allah. Apa kata Allah kalau Allah berfirman, bukankah sudah dimudahkan jalan menuju ilmu tersebut? Kamu tinggal ngambil kok sendiri. Ya, mudah zaman sekarang itu. Ya. Oh, di Bali enggak ada ustaz gini-gini. Kan bisa. Kita bisa usahakan. Televisi ada, ini ada, luar biasa, mudah, asal ada semangat. Masalahnya kita nggak punya semangat, itu yang masalah.
Ya, bisa Pak. Nah, ikhwatul Islam azani Allah wa iyakum. Memang untuk mengatakan dari orang yang sudah sempurna ini apa relatif loh Pak. Tapi maksud Imam Nawawi sudah ahli Pak. Menguasai, kalau antum belajar ilmu hadis dari orang yang sudah betul-betul menguasai ilmu hadis. Kalau antum belajar fikih dari orang yang betul-betul paham ilmu fikih. Kalau antum belajar ya tentang masalah ilmu-ilmu apa saja, hatta masalah ilmu dunia, antum belajar masalah matematika harus kepada ahli matematika, Pak. Masa antum belajar kedokteran sama petani kan nggak mungkin. Ya, itu tidak mungkin. Tapi ingat di zaman sekarang ini banyak orang Pak berani ceramah sana sini, padahal dia bukan orang yang ahli dalam bidangnya. Zaman sekarang untuk jadi khatib Jumat terkadang mudah. Di Jakarta itu ada kursus khatib Jumat 4 bulan, dapat sertifikat bisa khatib Jumat sana sini. Iya. Yang masuk di televisi itu kan setelah ikut lomba ceramah, pildacilnya, pemilihan dai-dainya, menang masuk televisi dengan modal hanya sebatas pintar ngomong dan beretorika, bahasa Arab aja nggak bisa. Akhirnya apa? Kalau sudah masuk televisi orang anggap wah ini ulama, padahal bukan ulama sama sekali. Itulah kenyataannya. Ya, Allah musta'an. Maka dari itulah di zaman ini kita harus ekstra hati-hati. Kalau dulu di zaman Imam Ahmad bin Hanbal, mereka mengatakan kunna idza aradna an na'khudhal hadits min ahadin jalatna syahrain wa natasa'al an. Kami dahulu kalau ingin mengambil hadis dari seseorang, kami duduk memperhatikan 2 bulan. Lalu kami bertanya-tanya tentang orang ini, bagaimana akidahnya, bagaimana ilmunya dan yang lainnya. Sampai-sampai yang ditanya berkata, aturidu an tuzawwijahu bibnatik? Apakah kamu ingin menikahkan dia dengan anakmu? Dulu di zaman dulu tuh ulama sabrek-abrek Pak, apalagi di zaman sekarang. Sekarang lebih ekstra hati-hati. Tidak sembarangan, tidak setiap orang berbicara tentang agama bisa kita ambil ilmunya Pak. Ya. Imam Ibnu Mubarak dalam kitab Az-Zuhud meriwayatkan dengan sanad yang sahih, Rasulullah SAW sabda, inna min asyratis sa'ah an yultamasal ilmu indal asaghir. Di antara tanda hari kiamat ilmu itu diambil dari al-asaghir. Siapa al-asaghir? Ada 2 pendapat. Yang pertama pendapat Abdullah bin Mubarak, al-asaghir hum ahlul bidah, ahli bid'ah. Yang kedua al-asaghir hum sigharun fil ilm, yaitu orang yang dangkal ilmunya walaupun tua usianya. Ya. Nah ini maka dari itu kita penting untuk memilah dan memilih. Adapun siapa pemuda, kayaknya semua ngaku pemuda deh Pak. Walaupun sudah tua, tapi terkadang saya masih muda. Ya pemuda, mereka orang-orang yang masih kuat ya syahwatnya. Ya, biasanya laki-laki itu kesempurnaan akalnya umur 40 tahun. Sudah umur 40 tahun itu puncak kesempurnaan akal laki-laki. Iya. Dan akan semakin berkurang terus ketika telah semakin tua. Maka dari itu pemuda yang dimaksud dari di sini yaitu mereka-mereka yang umurnya 20-an, ya, yang mereka itu masih sedang kuat-kuatnya 30-an. Adapun yang sudah mulai senja umur 50, 60, maka yang seperti ini biasanya syahwatnya sudah mulai berkurang, Pak. Dan keinginan untuk takarub kepada Allah sudah kuat. Makanya Rasulullah mengatakan bahwa di antara orang yang tidak dilihat oleh Allah, tidak diajak bicara oleh Allah, tidak disucikan oleh Allah, dan bagi mereka adab yang pedih, siapa? Orang tua renta tapi berzina. Kenapa? Orang tua nggak ada keinginan syahwat lagi, tapi kok berzina? Makanya disebutkan dalam hadis Allah memberikan uzur kepada hamba yang umurnya 60 tahun. Artinya kalau umur 60 tahun belum kembali juga, itu tanda keburukan buat orang itu.
Ya. Tapi kalau umur 60 tahun dia sudah beribadah kepada Allah, kembali kepada Allah, alhamdulillah, tanda kebaikan buat dia. Allah. Bagaimana usaha membeningkan hati? Usaha untuk membeningkan hati memang sudah saya sebutkan perjuangan yang tak pernah habis-habisnya selama hayat masih di kandung badan. Ya. Berarti kita harus pahami pertama, kita harus mengetahui tentang penyakit-penyakit jiwa berupa syahwat, berupa berbagai macam penyakit-penyakit hati, cinta dunia, cinta kedudukan. Kemudian kita yang kedua berusaha untuk menjauhi pemikiran-pemikiran menyesatkan, karena itu bisa mengotori hati. Yang ketiga, kita berusaha untuk meninggalkan maksiat semaksimal mungkin. Kalau kita manusia kan tidak lepas dari berbuat maksiat. Apalagi mereka yang tinggal di tempat-tempat di situ banyak fitnah dan syahwat. Ya, perempuan-perempuan setengah telanjang di jalan-jalan berjalan. Bahkan bukan setengah telanjang lagi, seperempat telanjang. Ya, membuat kotor mata kita dan hati kita. Maka di saat itu banyak-banyak istighfar dan taubat. Adalah Rasulullah setiap harinya beristighfar dan bertaubat 100 kali. Memperbanyak amalan soleh, baca Quran dan yang lain. Ya. Kemudian membeningkan hati dengan cara mempelajari khutuwati syaitan. Apa itu langkah-langkah setan? Karena setan itu pintar, Pak. Ya, terkadang syaitan itu tidak ingin kita ini dapat pahala. Kita dijatuhkan kepada riya, akhirnya nggak dapat pahala. Makanya jalan-jalan syaitan itu harus kita pelajari satu persatu. Bagaimana warna-warni syaitan di dalam menggoda manusia. Makanya Allah mengatakan wala tattabi'u khutuwati syaitan, jangan kamu ikuti langkah-langkah setan. Sufyan Ats-Tsauri berkata, langkah-langkah setan itu lebih halus daripada sutra. Terkadang kita tidak sadar kalau kita sudah terkena jaring-jaring langkah-langkah setan itu. Betul. Ya. Allah. Baik, saya kira cukup sampai di sini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat.